Oke, ketemu lagi dengan saya Reka Reksa di channel YouTube 3i Network Reka Reksa. Jadi video ini menyambung kemarin salah satu video saya itu dengan judul ketika Anda sudah resmi menjadi pemegang polis. Di sini saya akan mempraktekkan. Kebetulan kemarin ada salah satu saudara ya, yang beliau tuh sebenarnya salesman mobil ya, menawarkan kendaraan yang hari kepada istri saya, mobil Toyota Fortuner ya, karena memang membutuhkan mobil tersebut akhirnya kita beli. Karena kemarin mobil Jeep yang saya biasa pakai, Jeep Patriot itu beli Lego karena tahunnya sudah tua. Sales ini namanya Ercan Bayu Triatmaja ya. Saya sempat ngobrol-ngobrol tentang program 3i Network, dan sepertinya mungkin karena alasan apa saya nggak tahu, pun Bayu ini, kami manggilnya Bayu, tertarik untuk ikut di program 3i Network. Jadi saya jelaskan secara singkat aja bahwa ini program asuransi ya, program asuransi unit link yang dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, dengan manfaatnya ya proteksi asuransi jiwa dan ada manfaat investasi juga. Saya sempat juga nunjukin aplikasi 3i Mobis, ada Bayu, seperti inilah konsep bisnisnya gitu. Tapi saya lebih utamakan dulu menerangkan tentang asuransi jiwanya dulu, juga apa investasinya bagaimana kepada yang bersangkutan. Dan hasil mengisi formulir ya, dan langsung juga menandatangani surat pernyataan calon pemegang polis. Ini saya sudah isi, ini juga sudah saya isi. Untuk panduan saya akan melakukan penginputan di video kali ini sekaligus sebagai tutorialnya. Sebenarnya rencananya semula ini video ini pengen dibuat bersama Bayu ya. Bayu langsung mempraktekkan bagaimana proses penginputan atau pendaftaran di aplikasi 3i Mobis. Namun karena banyak kendala ya, apalagi sekarang social distancing gini ya, jadi saya usulkan supaya sementara biar saya dulu yang input, saya bikin videonya, nanti Bayu tinggal mempelajari atau belajar dari video yang saya buat kali ini. Mungkin juga bermanfaat untuk Anda, juga mitra 3i Network Anda yang baru bergabung dan ingin menjalankan bisnisnya, bagaimana proses penginputan saat orang mendaftar di program 3i Network. Pertama kita buka dulu aplikasi 3i Mobis. Tadi saya sempat logout dari HP yang saya gunakan satu lagi, jadi kalau ingin input di sini. Nah, oke, sekarang sudah ada. Kita sekarang melakukan proses pendaftaran. Untuk mendaftar, pertama kita ngambil dulu nomor ID-nya. Nomor ID ada di menu marketing kit. Jadi di sini nomor ID yang Bayu miliki, yang saya berikan ini kebetulan tinggal satu, ini nomor ID-nya. Langsung kita lakukan booking. Nah, kita tuliskan nama yang bersangkutan. Sudah tertulis ya, M. Ercan Bayu Triatmaja. Kita langsung booking. Nah, sebelum booking, di formulir pendaftaran ataupun Anda mungkin punya catatan tersendiri, catat dulu nih nomor ID-nya ya. Karena di sini sudah ada saya buatkan kolom nomor ID-nya di sini. Seharusnya saya bikin dulu kolom nomor ID new member ya. Di sini ada kode akses, nanti kita dapatkan setelah kita daftarkan ataupun kita input data pemegang polis, calon pemegang polis. Kemudian ada nomor SPAJ juga nanti yang akan kita dapat pada saat selesai penginputan data nasabah. Oke, saat ini saya catat dulu nomor ID-nya yang dimiliki oleh Ercan ini 1572. Oke, kita lanjutkan proses selanjutnya, kita tekan booking. Nah, di sini langsung keluar notifikasi update booking
starter kit berhasil, tinggal ketik oke. Nah, selanjutnya kemana? Kita kembali lagi, kita keluar dari sini. Kemudian kita lari ke menu daftar. Kita pencet menu daftar. Nah, di sini kita klik daftar calon pemegang polis menunya. Kita klik buka. Nah, sudah nongol di sini nama yang tadi kita booking. Kita dapat di sini nomor kode aksesnya ini 4. Kita tulis dulu ya kode aksesnya, karena ini digunakan nanti pada saat kita masuk ke aplikasi CHR Mobile SPAJ. Oke, sudah kita catat, kita langsung edit. Kita harus ngeklik edit di sini. Kita tunggu. Nah, tampilan akan seperti ini ya. Nomor ID, kode akses, virtual account BCA Mandiri atau BRI masih kosong, nomor SPAJ juga masih kosong. Nama lengkap karena kita belum masukkan di sini. Kita klik di sini kode leadernya. Nah, kode leadernya saya mesti lihat dulu. Sebelum dilanjutkan, saya mau masukkan ke jaringan mana nih. Kebetulan di level pertama saya ini atas nama istri saya ini. Oke, kita masukkan sekarang ke salah satu mitra istri saya ini di bawah di Noprika ya. Di Noprika kita lihat di sini. Kita klik. Nah, kebetulan ini ada nama Fitri Indriani juga, ini adik dari Dwi Noprika, adik ipar dari Dwi Noprika. Jadi kita masukkan aja ke leadernya sebagai, atau leadernya adalah Fitri Indriani. Ya, kita klik di sini. Kita catat dulu nomor ID-nya. Kita kembali, kita masuk lagi ke menu daftar tadi, karena saya tadi kelupaan menempatkan posisinya Bayu ini di siapa ya. Jadi saya tadi kembali cek lagi pohon jaringan. Nah, kita masuk lagi ke daftar calon pemegang polis. Kita edit di sini. Oke. Jadi di sini jenis kita harus memilih dulu, pilih jenis tanggungannya apa. Karena Bayu ikut di asuransi unit link, jadi kita pilih menu atau klik unit link. Nah, kemudian preminya berapa? Kebetulan dia ngikut yang premi 350.000, kita klik 350.000, akan nongol. Tanggal pengajuan ya hari ini ya, pengajuan hari ini. Kode referensi adalah saya ya, referensi atau yang rekrut adalah saya. Kemudian kode leadernya, tadi kode leadernya adalah Fitri Indriani. Oke, langsung keluar namanya, nama leadernya ini tadi yang saya pilih untuk saya taruh Bayu di posisi atau di jaringan milik Fitri Indriani ya. Nah, kemudian baru kita mulai menginput data pribadi daripada Bayu. Oke, kita isi nama lengkapnya sesuai dengan KTP. M. Ercan Bayu Tri Atmaja. Alamat sesuai KTP, Jalan Malaka, Lorong Setiakawan 2. Terus di sini RT-nya keadaan pisah, kita masukkan RT, klik di bagian RT-nya 035. RW-nya kita isi 006. Provinsi, nah provinsinya langsung ketemu di sini Sumatera Selatan. Kita pilih kotanya kota Palembang. Oke. Kemudian kecamatannya
Kecamatan Sukarami, Kecamatan Sukarami, kelurahannya Sukabangun. Oke, kode posnya, saya mesti cek dulu nih kode posnya nih. Kita Google aja karena saya nggak tahu kode posnya berapa di sana nih. Saya lupa. Kita lihat di sini. Ini sudah kita input semuanya di sini. RTW Palembang, kode pos, Islam, data-datanya sudah kita input semuanya. Ya, emailnya karena NPWP tidak dicantumkan, jadi tidak saya ketik di sini, dianggap tidak ada dan bertambah 0. Ahli waris sudah diketik di sini. Ketika kita sudah selesai mengisi data, jangan lupa dicontreng di sini data pemegang polis sama dengan 3E Network. Artinya Bayu adalah pemegang polis yang menjalankan bisnisnya di program 3E Network. Jadi kita contreng di sini, ya. Kemudian, nah ini dicontreng sini harus nih ya. Kemudian ke bawahnya kita scroll lagi ke bawah, kita contreng lagi yang ini. Nah, kita contreng yang ini. Oke, kita draft dulu di sini. Kita klik draft. Kita simpan dulu, harap tunggu. Nah, berarti sudah posisinya sudah draft ini sudah terupdate dengan sukses. Kita oke. Dari sini kita back aja. Keluar ya, keluar. Kita keluar dari aplikasi 3i Mobis. Langkah selanjutnya bagaimana? Nah, di sini barulah kita mulai menginput yang namanya data dokumen nasabah. Ya, data dokumen nasabah. Kita masuk ke SPAJ Mobile. Ini ya aplikasinya. Kita klik. Nah, di sini kita dimintakan kode akses. Kode aksesnya tadi 4. Kita klik di sini 463 kode aksesnya. Oke, selesai. Kita contreng yang ini. Contreng, kemudian kita login. Tunggu sebentar. Iya, izinkan. Oke. Nah, ini sudah masuk bagian datanya ya. Kita akan di sini tinggal melengkapi aja tadi yang kita ketik di aplikasi 3i Mobis. Di aplikasi 3i Mobis sudah masuk semua data-datanya ya. Nah, kemudian apakah alamat korespondensinya sama dengan alamat KTP? Karena memang tinggal di sana Bayunya, kita klik di sini, maka langsung nongol data-data yang tadi terketik secara otomatis. Tanda pengenal sudah, KTP semuanya ya, HP, email. Nah, pengiriman e-polis kita tinggal pilih di sini, kita minta kirim dalam bentuk fisik polis ya. Kemudian pekerjaan, beliau ini sebagai karyawan. Kita cari di sini karyawan. Oke, di sini ada ya. Karyawan kita pilih, klik karyawan, kemudian kita klik lagi jabatannya apa. Jabatannya kita cari di sini sebagai staf. Kita cari staf di sini ada staf ya. Oke, kita klik staf. Kemudian kita lihat penghasilan yang bersangkutan pada saat saya tanyakan. Kemudian sumber penghasilan adalah penghasilan, kita pilih. Oke, sekarang kita lihat tinggi
badan yang bersangkutan. Tinggi badannya 170. Kemudian berat badannya calon pemegang polis sama dengan calon tertanggung ya, karena beliau sebagai tertanggungnya kita klik di sini ya. Kalau dicantengin aja di sini. Oke. Nah, sudah langsung tercantum atau keluar datanya sebagai tertanggungnya di sini. Data pribadi calon tertanggung keluar semua karena kita klik tadi yang di centeng ini, otomatis ini ke bawah akan keluar semua. Oke. Ya, ini data-datanya sudah lengkap semuanya. Hubungan. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih hubungan antara calon pemegang polis dengan calon tertanggung. Kita pilih di sini diri sendiri karena sebagai pemegang polis juga calon tertanggung. Di sini kita pilih diri sendiri ya. Kita klik diri sendiri. Kita ke bawah lagi pertanggungan yang diminta tadi unit link, asuransi unit link. Uang pertanggungannya 21 juta bila mana terjadi resiko. Kemudian premi yang dipilih 350.000. Nah, di sini kita dipilih apakah pembayarannya bulanan atau tahunan. Karena ini secara bulanan, kita klik bulanan. Lagi ke bawah lagi. Langsung tersaji di sini alokasi dana investasi yang dipilih adalah Carling Promix. Inilah produk daripada program PI Network. Carling Promix salah satunya selain Gain Protection. Kemudian cara pembayaran preminya kita pilih lagi nih. Pokoknya kalau kolomnya sudah abu-abu ini artinya kita tidak bisa menginput ya, ini sudah otomatis. Kecuali yang seperti putih-putih masih putih begini, kita harus melengkapi. Kita pilih, dia langsung menggunakan sistem transfer. Kita pilih transfer. Ke bawah lagi. Nah, penerima manfaat asuransi di sini tambah penerima manfaat ahli waris. Kita masukin aja istrinya karena yang diminta nama istrinya di sini Ayu. Ya, betul. Tanggal lahir istri ini, tanggal lahirnya, untuk cari tanggal lahir gampang di sini. Kita kalau misalnya angkanya tahun lama atau mundur-mundur susah nih, lama nih sekali nih. Jadi kita tinggal klik yang atas ini ya. Tahun 2020-nya ini kita klik. Nah, kita tinggal pilih aja ke atas. Scroll ke atas, tahun istri, wanita, hubungan istri, besarnya 100% saja. Oke, kalau sudah selesai kita save, simpan. Oke, sudah lengkap data-datanya barangkali ya. Kita cek lagi. Oh, ini sorry, di sini kita harus melengkapi lagi data pertanyaan kesehatan ya. Apakah dalam 5 tahun terakhir Anda pernah direncanakan atau dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan pengobatan rutin dalam pengawasan dokter atau menjalani perawatan rumah sakit atau operasi atau pembedahan? Yang jawab mengatakan tidak. Sorry, tidak. Di sini kita pilih. Oh ya, alamat pengiriman polis, alamatnya pilih alamat korespondensi ya, karena alamat sesuai dengan KTP. Kemudian berdasarkan pengetahuan, keyakinan dan informasi yang Anda ketahui, apakah ada anggota keluarga kandung, ayah atau ibu atau kakak atau adik yang pernah menderita penyakit jantung, kanker, stroke sebelum mencapai usia 60 tahun. Di sini tidak ada. Ya, kita keluarga sehat-sehat saja, alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah Anda sedang atau pernah menjalani pengobatan, perawatan, atau pernah diberitahu dalam konsultasi pengawasan medis sehubungan dengan
salah satu atau beberapa keadaan atau gejala gangguan. Ya, karena beliau sehat-sehat saja, pilih tidak. Jadi otomatis di data di bawah ini akan terisi tidak semua. Oke, di sini kita harus jujur menyampaikan kalau memang sakit, katakan sakit. Nah, kalau kondisi bagaimana kalau misalnya saya sebagai pemegang polis sakit? Nggak apa-apa kalau pemegang polis, tapi nggak boleh jadi calon tertanggung. Calon tertanggung Anda bisa kasihkan ke istri atau ke suami ya, atau ke anak sebagai calon tertanggungnya. Anda hanya pemegang polis ataupun pemilik bisnis dari 3i Network. Jadi itu ya, semoga paham. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah Anda mempunyai kebiasaan merokok ya, atau minum beralkohol, atau menggunakan narkotika, obat terlarang atau obat penenang ya, yang bersangkutannya bayi ini nggak merokok ya, tapi tidak. Apakah Anda melakukan atau mempunyai kegemaran olahraga berbahaya, berisiko nih ya, misalnya mendaki gunung, layang gantung, olahraga bermotor, menyelam dan lain-lain, atau melakukan penerbangan selain sebagai penumpang pesawat komersial yang terjadwal. Ya, kalau sebagai penumpang ada masalah, ataupun hobi melakukan terbang layang atau penerbangan, penggunaan pesawat terbang, itu harus jujur menjawab di sini. Nah, beliau ini tidak di sini. Kemudian, apakah permohonan Anda untuk menutup atau memulihkan asuransi jiwa, penyakit kritis, kecelakaan, kecacatan, atau asuransi kesehatan pernah ditolak oleh asuransi manapun gitu ya, ditangguhkan atau dibatalkan, atau pernahkah polis Anda diubah persyaratannya dikarenakan premi tambahan dibatalkan atau ditolak pembaharuannya, atau selama 3 tahun terakhir Anda pernah mengajukan klaim pada asuransi manapun. Kalau kita pernah melakukan klaim asuransi kesehatan ataupun ditolak sama asuransi lainnya, ya kalau memang tidak pernah, kita pilih tidak di sini. Oke, harap jelaskan lebih lanjut dengan melengkapi nama penyakit, jenis operasi, waktu pengobatan yang atau pernah masih diberikan, kondisi saat ini, dan nama dokter rumah sakit yang merawat. Ini kalau ada kondisi riwayat kesehatan ya. Di sini harus diisi kolom ini nih. Ya, kolom ini harus diisi. Nah, jadi dibaca lagi di sini persyaratan puasa. Jadi intinya di sini kita harus jujur juga memberikan kuasa kepada PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya untuk mencari tahu bila mana terjadi proses klaim ya. Jadi kita sebagai pemegang polis ini memberikan kuasa penuh untuk mencari identitas ataupun riwayat sakit ataupun apa hal yang kira-kira dianggap oleh perusahaan asuransi jiwa ini sudah mencurigakan ya. Jadi kita memberikan kuasa penuh kepada PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Oke, dengan ini calon pemegang polis dan calon tertanggung menyatakan setuju dengan pernyataan dan kuasa di atas. Kita harus klik di sini. Kalau nggak diklik kita akan ditolak. Ya, kita klik di sini. Nah, setelah kita selesai di form ini, di bagian form ini kita harus lari ke lampiran. Lampiran kita cukup di sini kita klik semua aja. Klik. Ini juga klik. Ini juga klik. Ini juga klik, ini juga klik. Jadi semua data-data yang tadi kita input ini akan masuk ke dalam Polis Carling Pro. Tabel ilustrasinya akan nongol nama kita, grafik investasinya bagaimana nanti pertumbuhannya, terus catatan-catatan yang diperlukan serta surat pernyataan yang sudah kita tadi setujui. Ya. Oke, kita lari ke bagian dokumen. Nah, ini di bagian dokumen.